Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita punya topik yang sangat menarik dan masih hangat, yaitu reshuffle kabinet yang baru kemarin dilakukan. Reshuffle ini sudah lama menjadi sorotan orang dan sudah lama menjadi keinginan banyak orang agar kabinet direshuffle. Tapi ketika reshuffle ini berjalan, orang merasa ini sebuah anti klimaks yang tidak menarik. Hendardi dari Narasi Institut malah langsung bicara bahwa ini seperti tidak ditujukan untuk mengatasi masalah yang sudah berlangsung lama. Ini malah merupakan konsolidasi kapital dan infrastruktur politik untuk pemilu 2024 bagi kelompok asuhan presiden atau istana. Nah, ini jelas bukan sesuatu yang menyenangkan dilihat dari grassroots. Nah, kemarin setelah reshuffle itu, saya didekati oleh teman-teman BEM seluruh Indonesia, kebetulan berkumpul di Cikini di Bakul Cafe. Mereka minta saya bicara tentang reshuffle. Saya bilang, apa yang menarik buat kalian reshuffle kali ini? Mereka punya harapan seperti ya mirip-mirip sama Hendardi itu, bahwa mereka berharap orang yang sekarang diangkat di posisi-posisi tertentu itu adalah orang-orang yang akan membawa solusi, bukan orang-orang yang cuma akan menjadi pesuruh-pesuruh untuk memperkuat posisi orang-orang yang menjadi keinginan Bapak Presiden dan timnya agar kepentingan dirinya, kelompoknya dan keluarganya bisa dilindungi setelah 2024. Ini sorotan yang kurang menyenangkan juga. Tapi saya akan menyebutkan dulu satu-satu. Reshuffle ini ya ada 9 nama yang akan saya soroti. Yang pertama adalah Johnny G. Plate yang sudah lama ya, ini orang Nasdem yang dijadikan alat ketika korupsi BTS di Menkominfo terbongkar. Dijadikan alat untuk menekan Nasdem, katanya agar tidak mendukung Anies Baswedan sebagai Bacapres tahun 2024. Tapi Nasdem jalan terus bersama PKS dan Demokrat. Demokrat kemudian dikerjain juga, yang sudah menjadi rahasia umum dan kita sudah melihatnya di media massa, dikerjain lewat Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko yang ingin merebut posisi Ketua Umum dari AHY kepadanya. Dan ini tidak ditegur oleh istana, sehingga orang menganggap bahwa dia adalah orang suruhan istana untuk menghancurkan koalisi Nasdem, Demokrat, PKS buat Anies 2024. Nah, Johnny G. Plate terlempar sudah.
Dia digantikan dengan Budi Ari, orang Projo. Dan ini dianggap oleh Hendardi dari Narasi Institute bukan orang yang tepat karena dia tidak punya pengalaman dan keahlian di bidang Kominfo. Nah, yang kedua ada Wamen Desa Tertinggal, ya, PDDT, Profesor Paiman. Lalu Wamenlu Pahala, dulunya Wamen BUMN, ditaruh menjadi Wamenlu. Kemudian Wamen BUMN Rosan Ruslani, ya, dia dulunya, ya, sekarang dia Wamen BUMN Rosan Ruslani, sekarang dulunya Dubes Amerika Serikat. Kemudian Dubes Amerika Serikatnya diberikan kepada Wisnu Tama. One Team Press dipasang Sulis. Ini orang Sinarmas yang dulu menjadi, ya, yang sudah bermasalah, dipermasalahkan orang ketika diangkat menjadi duta besar untuk Korsel karena dia bukan orang karir di situ. Kok bisa dari dunia bisnis ditaruh menjadi dubes. Kemudian Jaksa Agung, ya, diberikan kepada Sunarta yang dulunya wakil Jaksa Agung. Sedangkan Jaksa Agungnya sendiri akibat kasus BTS ini, Sanitiar Burhanuddin mengundurkan diri. Nah, kemudian Muldoko dipasang di posisi Menteri Pertanian. Ini sangat menyenangkan tentunya buat AHY Demokrat karena gangguannya bisa berhenti sampai di situ saja. Mungkin ini berita yang paling baik. Tapi Muldoko, seorang mantan panglima, harus ngurusin pertanian, itu satu lompatan yang luar biasa. Tapi ini hak prerogatif presiden. Saya tidak mempermasalahkan itu. Kemudian kastaf kepresidenan diisi dengan mantan panglima juga, yaitu Andika Perkasa. Sedangkan nama-nama lain yang sempat muncul yang dianggap Gerindra, ada orang Gerindra di situ dan orang PDIP, terutama yang disorot adalah Hapsoro Sukmohadi atau Happy Hapsoro, mantunya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri atau suaminya Puan Maharani. Tapi dalam perjalanan waktu nama-nama ini tidak lagi muncul, dan di situ misterinya yang mau dikejar orang banyak. Nah, padahal ya sang menantu ini adalah pemilik 99% saham basis utama Prima yang menangani proyek BTS itu. Nah, misteri ini tidak muncul lagi, tapi reshuffle sudah berjalan dan orang merasa bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketika saya tanyakan masalah itu kepada teman-teman BMSI, apa yang kalian inginkan sebetulnya? Mereka bilang ada beberapa nama yang mestinya ikut dalam barisan yang reshuffle itu. Yang pertama katanya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena tidak mampu membawa negara ini memiliki kekayaan yang cukup bagus dalam negosiasi dengan pihak-pihak asing, investor
negara-negara superkuasa, lembaga-lembaga superkuasa ini tidak membawa manfaat apapun. Tidak bisa menaikkan harga barang-barang tambang kita kepada mereka. Tidak bisa meminta bagian lebih banyak dari tambang-tambang dan mineral-mineral kita karena tidak mau melakukan negosiasi. Tapi yang dilakukan adalah menambah utang lagi, menambah utang lagi, menambah utang lagi, seolah-olah kalau tidak berutang maka negara ini akan bangkrut. Kemudian yang disorot, Sri Mulyani tidak bisa menyelesaikan masalah pencucian uang, tidak bisa menjelaskan 349 triliun yang dicuci di Kemenko itu milik siapa, dana dari mana, siapa-siapa yang terlibat, apakah ini dari judi online, dari narkoba, atau hasil pemerasan, atau apa, siapa yang punya. Nama-nama ini belum keluar. Uang sebanyak itu tidak mungkin milik orang per orang, pasti ada corporate, pasti ada bos-bos yang terlibat di situ. Dan ini Sri Mulyani gagal di situ meskipun sudah dibawa bersama Mahfud MD, Menko Polhukam, ke rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Tapi cuma menghasilkan geremeng-geremeng politik yang seolah-olah mau bikin satgas. Padahal pelakunya sudah jelas, yang seharusnya langsung dibawa ke kejaksaan, dibawa ke pengadilan, diproses. Juga ada penyelundupan emas batangan senilai 189 triliun tahun 2020 yang dilaporkan PPATK, dan 2017-nya hal yang sama terjadi senilai 180 triliun. Jadi akumulasi keduanya 369 triliun. Sedangkan penyelewengan pajak yang dipakai untuk hidup mewah oleh petugas-petugas pajak Kemenko itu sampai sekarang belum juga sampai ke pengadilan. Nah, ini dianggap oleh teman-teman BMSI layak membuat Sri Mulyani Indrawati diresapel. Yang kedua, Erick Thohir. Karena BUMN termasuk BUMN andalan rugi di tangannya. Ruginya puluhan triliun. Pertamina rugi. PLN rugi. Itu sangat mengerikan angka-angka kerugiannya. Kalau Pertamina sampai 192 triliun lebih, sementara PLN 71 triliun lebih, ini bagaimana cara mengurusnya? Kalau rugi 3-4 miliar mungkin bisa ditolerir karena mungkin salah hitung. Tapi kalau sampai puluhan triliun seperti itu dan negara mau menalanginya, mau membayarnya dengan itu ada sesuatu yang misteri di situ dan ini harus diselidiki. Dan Erick juga terlibat dalam bisnis PCR. Erick terlibat dalam bisnis bersama Luhut Binsar Panjaitan, PCR, yang katanya menghasilkan duit 10 triliun di tengah pandemi yang menyusahkan rakyat. Kemudian ada penggangsiran duit 3,2 triliun duit Telkomsel yang belum juga dibawa ke pengadilan. Ini mestinya Erick yang diresapel bahkan ditangkap KPK, kata teman-teman BMSI itu. Kemudian selain Erick, mestinya yang diresapel adalah yang bermasalah di situ. Menteri SDM apa yang dibawanya buat negara? Kalau tidak ada prestasinya, tidak menguntungkan apa-apa, ya seharusnya boleh digeser. Nah, inilah yang jadi keinginan, ya, keinginan teman-teman BMSI, kelompok milenial yang mulai peduli pada negaranya. Dan ini harus kita dengar bila kita menginginkan bahwa negara ini akan berubah.
setelah tahun 2024 hal-hal yang seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Kita akan lanjutkan lain waktu dengan topik yang lebih menarik di masalah reshuffle ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.